Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Amsal 16 ayat 31 berbunyi demikian. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Saudara, renungan kita hari ini berjudul Menjadi Tua Itu Istimewa. Saudara, setiap manusia hidup dalam 3 dimensi waktu, yaitu waktu yang lalu, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang. Nah, biasanya orang muda memberikan perhatian yang cukup besar untuk waktu yang akan datang, untuk masa depannya, untuk apa yang ia rencanakan, yang akan ia coba raih. Sehingga dia kemudian memiliki berbagai impian, cita-cita, dan rencana. Kerja untuk mendapatkan, memperoleh masa depan yang lebih baik. Namun seringkali apa yang ia lakukan, memperhatikan masa depannya, justru membuatnya mengabaikan apa yang ia miliki saat ini. Kesehatannya hari ini mungkin tidak ia perhatikan dengan sungguh. Keluarganya saat ini mungkin tidak dia perhatikan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, tentu ini berbahaya. Nah, beralih pada usia lanjut, perhatiannya tidak lagi terhadap apa yang akan ia dapatkan di masa mendatang, tetapi perhatiannya beralih pada apa yang telah terjadi di masa lalu. Apa yang telah ia alami, apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya waktu-waktu yang lampau. Nah, karena itu lansia biasanya banyak bercerita tentang pengalamannya di masa lalu, tentang ceritanya ketika ia menjalani hari-hari di masa yang lampau. Dulu ibadah di gereja, sekarang harus ibadah di rumah, dan seterusnya. Namun saudara, ketika perhatian kita banyak pada apa yang terjadi di masa lalu, maka bisa jadi kita pun mengabaikan apa yang kita alami, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara terima hari ini, saat ini. Saudara, bukankah dalam bahasa Inggris kata hari ini, today, juga bisa disebut sebagai present atau hadiah? Dengan demikian, hari ini adalah sebuah hadiah dari Tuhan yang harus kita lihat apa isinya, dan juga yang harus kita naikkan ungkapan syukur ketika kita menerima hadiah tersebut. Saudara, kita memang perlu mengingat masa lalu, karena masa lalulah yang menjadikan siapa kita saat ini. Kita pun perlu merencanakan hari depan. Kita pun perlu memiliki rencana, karena itulah yang akan menentukan langkah kita di hari ini. Tapi jangan lupa untuk membuka hadiah saudara hari ini. Saudara yang Tuhan kasihi, memang kenyataan hari ini atau hadiah yang saudara terima hari ini tidak seindah apa yang telah saudara terima di masa lalu. Tapi ingatlah, hadiah dari Tuhan adalah hadiah yang terbaik bagi saudara. Bahkan dalam peristiwa yang paling kelam bagi hidup saudara, kita masih bisa mengambil makna positif di dalamnya. Contohnya, dalam peristiwa kematian yang tentunya menimbulkan rasa duka yang mendalam, kesedihan yang mendalam bagi keluarga. Tetapi justru dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Di tengah rasa duka, di tengah kesedihan yang dialami,
Pemazmur mengajak kita untuk memaknai bahwa dalam peristiwa kematian ada bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia, yaitu kehadiran Tuhan. Bahwa dalam kematian yang manusia alami, tidak terpisahkan dari Tuhan, Sang pemilik hidup ini. Pribadi yang berkuasa, yang mengasihi manusia. Nah, jadi saudara, kitab suci banyak memberikan pengajaran perihal makna di balik kenyataan yang kita alami. Dalam kitab Amsal saat ini dikatakan bahwa pertambahan usia, rambut yang memutih, bukan hanya sebagai tanda bahwa kita mengalami penambahan waktu, bahwa kita mulai semakin tua. Dulu rambut kita masih hitam dan tebal, sekarang sudah memutih dan menipis. Tapi pemazmur dalam apa yang ia katakan di kitab Amsal ini, seperti yang kita lihat, bahwa rambut putih adalah menandakan adanya perjalanan yang ia terima, yang ia lalui dalam jalan kebenaran. Penulis kitab Amsal memandang realitas menjadi tua itu dengan makna yang mendalam, yaitu tidak mengubah keberadaan seseorang sebagai manusia. Dulu ia adalah seorang manusia. Ketika menjadi tua, ia pun tetap menjadi seorang manusia. Dan perolehan makna tentang realitas seseorang menjadi tua diungkapkan dengan bahasa yang indah dan bermakna. Rambut putih, mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Menjadi tua adalah realitas manusia. Beriringan dengan itu, perubahan lahiriah menandainya dengan rambut yang memutih. Tetapi bukan hanya itu yang dikedepankan, namun yang harus diingat adalah kemanusiaan yang telah ia jalani dengan menapaki kehidupan pada jalan kebenaran sehingga memasuki usia yang tua. Jadi bagaimana ia menjadi tua dengan anggun, dengan indah ketika ia menjalaninya pada jalan kebenaran. Saudara-saudara, inilah yang menjadi pemaknaan kita. Bukan tentang kondisi fisik yang ada pada kita sekarang ini. Karena kondisi fisik itu pasti akan kita alami. Tetapi yang perlu kita maknai, bagaimana perjalanan kita hingga saat ini telah kita lalui dengan berjalan begitu anggun, begitu indah. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita menapakinya pada jalan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, oleh karena itu, mari kita kedepankan apa yang menjadi pemaknaan yang bisa kita ambil hari ini. Menjadi tua, menjadi seorang yang semakin melihat bahwa perjalanan hidupnya adalah perjalanan pada jalan kebenaran. Nah, saudara, jika ada ungkapan tua-tua keladi, makin tua, makin menjadi-jadi, akan bermakna positif, seperti pada renungan kita. Menjadi tua itu istimewa, karena bukan hanya bisa melihat perubahan secara fisik, tetapi lebih istimewa karena saudara bisa memaknai perjalanan usia saudara dengan menapakinya pada jalan kebenaran. Oleh karena itu, mari kita renungkan dua pertanyaan ini. Kegiatan yang pertama, kegiatan-kegiatan apa saja yang
seharusnya kita lakukan untuk menopang kemanusiaan saudara sehingga lebih anggun dan positif. Kegiatan apa saja yang seharusnya kita lakukan untuk menopang kemanusiaan kita sehingga terlihat lebih anggun dan bermakna positif. Yang kedua, dapatkah saudara memberikan beberapa contoh tokoh di dalam ataupun di luar kisah Alkitab yang tetap menampilkan kemanusiaannya secara anggun dan positif bahkan di usia yang tua? Sebutkan beberapa contoh, baik itu di dalam Alkitab ataupun di luar Alkitab, bagaimana seseorang menampilkan kemanusiaannya dengan anggun dan positif di hari yang sudah semakin tua. Oleh karena itu mari, dengan melihat contoh-contoh, baik tokoh di Alkitab maupun tokoh di luar Alkitab, saudara pun semakin memiliki sebuah pemaknaan yang mendalam. Usia tua menjadikan saudara terus berjalan dengan anggun, berjalan dengan penuh makna, sehingga orang bisa melihat bahwa usia tua adalah sebuah keistimewaan. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin.